Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat dengan konsep kromosom dan gen. Mari kita cari bahan bacaan dulu, yaitu dari buku siswa IPA kelas 9 edisi revisi 2018 halaman 120 sampai dengan 132. Jika sudah ketemu, maka mari kita belajar bersama. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sebelum kita mulai, mari kita renungkan dulu atau kita jawab dulu pertanyaan yang ada. Yang pertama, apakah kalian sudah mendapatkan warisan dari orang tua? Di antara kalian ada yang menjawab sudah, ada yang menjawab belum. Mengapa seperti itu? Kita mengatakan kalau warisan orang tua mungkin bisa berupa harta. Tapi, apakah warisan itu? Ya, warisan yang kita peroleh dari orang tua kita adalah kita sudah dapat semuanya, yaitu sifat yang ada di dalam tubuh kita. Jadi seperti misalnya sifat-sifat yang ada di dalam tubuh kita itu semua dari orang tua kita. Nah, ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat seperti itu ada pada genetika, dari kata gen, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau kepada anak. Nah, mengapa kita mirip dengan orang tua kita? Kita perhatikan gambar berikut. Ya, kita amati dari gambar. Di sini ada satu keluarga dengan dua anak laki-laki dan perempuan. Kemudian kita amati hasil pengamatannya apa. Nah, matanya seperti siapa? Kemudian hidungnya, alisnya, atau tipe wajah, atau senyum dari anak tersebut. Seperti siapakah? Nah, sekarang pertanyaannya. Sifat anak perempuan lebih mirip dengan siapa? Atau sifat anak laki-lakinya mirip dengan siapa? Nah, mengapa bisa demikian? Perhatikan gambar berikut. Ya, seorang anak di sini pada waktu kelas 7 kita sudah mempelajari tentang sel dan jaringan. Hanya pada waktu kita mempelajari sel, di situ kita sudah mempelajari bagian-bagian dari sel tapi yang ada di sitoplasma. Nah, yang sekarang kita pelajari yang ada di dalam inti. Jadi kalau di sini kita amati dari gambar manusia itu, kita ambil jaringan pada kulit. Nah, kemudian di jaringan itu ada sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Di dalam kromosom, di situ berupa rantai yang sangat panjang yang di dalamnya ada protein. Nah, di antara protein yang ada di situ ada susunan DNA. Jadi, kita amati bahwa di dalam sel itu terdapat inti. Di dalam inti terdapat kromosom. Kemudian di sini pada kromosom itu terdapat gen. Di dalam gen ada untaian DNA atau deoksiribonukleat. Kita lanjut, di manakah letak gen di dalam kromosom? Nah, di sini ada kromosom. Nah, dari kromosom yang ada ini, di sini ada gen, susunan gen itu masuk pada DNA. Nah, kemudian dari gen-gen yang ada itu ternyata dia ada di dalam lokus atau ruangan tertentu. Di sini mempunyai sepasang alela. Jadi, satu gen itu akan menentukan sifat dari
individu tersebut. Nah, di sini kita amati ada 3 pasang gen. Berarti di situ ada 3 lokus. Nah, gen di dalam kromosom terdapat pada lokus atau ruangan yang berisi sepasang alela yang menentukan sifat. Istilah-istilah genetika yang perlu kalian pelajari adalah yang pertama, tadi kromosom. Dia sebagai pembawa sifat. Kemudian ada gen yang menentukan sifat. Kemudian ada parental, induk atau orang tua atau tetua. Kemudian ada filial, keturunan. Kemudian F1 itu keturunan yang pertama atau biasa juga disebut dengan anak. Kemudian keturunan kedua biasa juga disebut dengan cucu, itu kalau pada manusia. Kemudian kita amati lagi, di situ ada genotip, yaitu sifat yang dibawa oleh gen tetapi tidak tampak dari luar. Nah, di sini biasanya berupa simbol huruf. Seperti misalnya, itu ada huruf M itu menentukan sifat merah. Huruf T menentukan sifat batang tinggi. Nah, kemudian yang fenotip adalah sifat yang tampak dari luar yang bisa diamati. Seperti misalnya, di sini sifat itu bisa dilihat, diukur, atau diamati. Contoh, ada rambut lurus, hidung mancung, cerdas, cantik. Nah, mengapa kecerdasan itu kok termasuk pada fenotip? Itu dikarenakan kecerdasan bisa dihitung. Kita ingat ada tes IQ. Berikutnya di situ ada sifat yang dominan. Jadi sifat itu akan selalu muncul di dalam keturunannya. Yang dia akan mengalahkan pada sifat resesif. Sifat resesif adalah sifat yang lemah atau sifat itu akan tertutupi oleh sifat dominan. Kemudian di sini ada sifat intermediate. Nah, berarti di sini sifat itu sama-sama kuat dan itu akan muncul pada keturunannya. Nah, sifat ini merupakan perpaduan di antara kedua induknya. Atau bisa juga ada yang disebut dengan semi dominan. Jadi pasangan gen ini akan yang berinteraksi untuk memunculkan. Nah, kembali kepada yang tadi, gambar yang tadi. Nah, maka ciri fisik yang tadi yang sudah kamu amati, ternyata anak perempuan itu lebih cenderung mirip pada ibu ya. Kemudian untuk yang laki-laki lebih mirip kepada bapak. Nah, sekarang kita amati dulu. Tipe anak-anak di situ ternyata yang alis itu untuk yang anak laki-laki maupun anak perempuan seperti ibu. Nah, maka tipe alis ibu ini bisa dikatakan dominan terhadap tipe alis dari bapak. Atau bisa dikatakan tipe alis dari bapak dikatakan sebagai sifat resesif karena tidak muncul di anak. Berikutnya, mengapa ada anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, manusia di sini mempunyai 46 kromosom. Nah, dari 46 kromosom itu dibedakan menjadi 2, yaitu 44 kromosom yang menentukan sifat tubuh. Sifat tubuh ini sifat dari tipe rambut, tipe tangan, jari. Jadi, sifat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Atau biasa juga disebut dengan autosom yang disingkat dengan A. Kemudian, 2 kromosom sebagai penentu jenis kelamin atau gonosom. Jadi mengapa ada laki-laki dan perempuan ini ditentukan oleh gonosom. Nah, berikutnya pada manusia di sini untuk anak orang laki-laki dia mempunyai sperma. Nah, di sini pria itu dikatakan sebagai XY simbolnya. Kemudian yang wanita simbolnya XX. Jadi yang 2 kromosom tadi disimbolkan dengan XX pada wanita atau XY pada laki-laki. Kemudian
Laki-laki kan menghasilkan sperma. Jumlah sperma pada laki-laki itu hanya separuh, yaitu 22 autosom dan 1 gonosom. Kalau pada perempuan berarti di sini mempunyai sifat yaitu separuhnya juga 22 autosom dan 1 gonosom. Nah, kalau yang perempuan di situ berarti ovumnya 22 autosom dan 1 X. G-nya itu diganti dengan huruf X. Kemudian kalau yang laki-laki di sini G-nya bisa diganti dengan X atau diganti dengan Y. Maka jika terjadi pembuahan, maka akan menghasilkan sigot. Nah, sigot itu akan mempunyai kromosom 46, yaitu 44 autosom dan XX. Itu jika dia anak perempuan, dan 44 autosom dan XY jika dia adalah anak laki-laki. Nah, kemudian pada setiap spesies itu mempunyai jumlah kromosom yang sama. Tetapi jika spesiesnya berbeda, maka kromosomnya bisa berbeda. Kita amati di sini. Ada merpati, ada ayam, kuda, keledai, kemudian ada jerapah, ada kambing, ada padi, ada kacang. Ini mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Tetapi setiap spesies itu kromosomnya sama. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mari kita belajar tentang pewarisan sifat bagian yang kedua dengan tema monohibrida. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita ingat materi sebelumnya. Gambar ini ingat ya. Tipe mata, tipe hidung dari anak itu seperti siapa? Nah, sifat yang muncul inilah yang disebut dengan fenotip. Siapa atau apa yang menyebabkan fenotip itu bisa muncul? Ada genotip, masih ingat ya? Kita amati bahwa pada pewarisan sifat di situ dilakukan percobaan pertama kali oleh Gregor Mendel. Nah, Gregor Mendel itu melakukan percobaan dengan menggunakan kacang kapri. Beliaunya itu bingung pada awalnya. Dia mempunyai rasa ingin tahu mengapa biji kacang kapri ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, ada yang bulat, ada yang keriput pada satu tanaman. Maka dia melakukan percobaan terus. Akhirnya dia bisa membuat ada dua hukum yang disebut dengan hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela. Nah, alela di sini atau variasi gen ini dia akan melakukan pemisahan secara bebas. Berikutnya, hukum 1 biasa disebut dengan hukum segregasi atau hukum pemisahan alela. Berikutnya, hukum 2 Mendel menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, alela yang menentukan karakter-karakter yang berbeda itu nantinya akan bergabung secara bebas. Nah, hukum ini biasa disebut dengan hukum penggabungan bebas. Jadi nanti setelah terjadi segregasi, maka dari gamet-gamet itu akan bergabung kembali menjadi sigot.
Nah, sigot itu adalah penggabungan dari sel telur dan sperma. Ingat, genotip ya. Nah, genotip itu ada satu homozigot. Nah, di sini pada homozigot, di situ ada yang homozigot dominan. Nah, dikatakan dominan karena dia akan menutupi sifat yang lain. Nah, di sini dituliskan dengan satu jenis huruf untuk satu karakter. Misalnya hurufnya A itu satu sifat, K itu juga satu sifat yang lain. Nah, homozigot dominan itu ditulis dengan huruf kapital berpasangan. Jadi dua huruf yang sama jenisnya. Berikut homozigot resesif. Nah, untuk resesif ini karena sifatnya tertutupi bila ada sifat dominan. Nah, dia ditulis dengan huruf kecil. Kalau dominan tadi A besar, maka kalau yang resesif A kecil, A kecil. Berikut ada yang disebut dengan heterozigot. Nah, di sini pasangan gen ini tidak sama kuat. Dia dituliskan dengan satu jenis huruf tapi A besar dan A kecil atau satu kapital, satu huruf kecil. Berikutnya, ada galur murni. Galur murni itu adalah organismenya atau makhluk hidupnya. Nah, di sini jika galur murni itu biasanya dominan atau sifat yang diunggulkan. Berikut, nanti kita juga akan mempelajari tentang backcross. Nah, pada backcross di sini adalah persilangan dengan keturunan pertama dengan induk yang dominan. Kemudian ada test cross, yaitu persilangan antara keturunan pertama atau F1 dengan induknya yang resesif. Nah, sekarang tentang persilangan. Apakah persilangan itu? Persilangan biasa disebut dengan hibrida atau bastar. Jadi di situ nanti ada penggabungan dari beberapa sifat. Nah, di sini persilangan contohnya monohibrida. Dari kata mono itu satu, maka persilangan dengan satu sifat beda. Dari kata dihibrida itu di itu dua. Persilangan dengan dua sifat beda. Trihibrida. Nah, maka pada persilangan di sini bisa digunakan untuk merunut penyakit menurun atau sifat menurun dari anak itu diturunkan dari siapa? Bapak atau ibu. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah monohibrida. Nah, monohibrida ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, monohibrida dominansi penuh, dan yang kedua, semi dominan. Mari kita pelajari persilangan monohibrida. Apa tadi persilangan monohibrida? Ya. Contohnya, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Maka sifat yang disilangkan adalah satu sifat beda, yaitu tentang warna bunga. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Nah, banyak sekali contohnya ya. Maka, persilangan monohibrida dominansi penuh. Nah, di sini persilangan dengan satu sifat beda, di mana sifat resesif akan dikalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Jadi sifat resesif ini tidak hilang, dia bisa muncul lagi jika sifat dominannya tidak ada. Berikut diagram persilangannya. Di sini ada kata parental. Parental itu induk, biasa disingkat dengan huruf P.
Kemudian ada F1. F itu filial atau keturunan. F1 berarti keturunan yang pertama. Nantinya ada F2, berarti keturunan yang kedua. Berikut. Di situ ada kata gamet. Gamet adalah sel kelamin. Sel kelamin itu ada dua macam, yaitu jantan dan betina. Jantan itu akan menghasilkan sperma, kemudian yang betina menghasilkan sel telur. Berikut, di situ ada huruf S besar. S besar atau S kapital. Di situ ada dua. Nah, di situ menunjukkan sifat yang dominan. Kromosomnya berpasangan sehingga disebut dengan diploid. Sama juga dengan yang S kecil. Di sini menunjukkan sifat resesif. Ini juga diploid karena berpasangan. Kemudian pada gamet di situ ada S besarnya 1, S kecilnya 1. Nah, di sini kromosomnya hanya setengah, sehingga biasa disebut dengan haploid. Kemudian dari kromosom yang ada pada gamet, di situ dia akan bergabung. Nah, bergabungnya ini akan menjadi sigot. Sigot nanti akan menjadi individu baru. Nah, individu baru inilah yang disebut dengan F1 atau keturunan pertama. Berikutnya, contoh. Tanaman berbatang tinggi dominan. Ditulis dengan T besar. Disilangkan dengan tanaman berbatang rendah, T kecil. Berarti di sini monohibrida, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Bagaimanakah keturunan F2-nya? Nah, di sini pada parental, saya singkat ya dengan T besar itu untuk menunjukkan fenotipnya tinggi. Untuk yang rendah, T kecil. Kemudian, gametnya untuk yang tinggi itu T besar. 1, ditulis 1 karena di situ T besarnya sama. T besar ya. Kemudian yang rendah itu T kecil. Karena homozigot. Berikut pada keturunan yang pertama, di situ T besar T kecil. Karena dominasi penuh maka sifat yang diturunkan adalah batang tinggi. Jika F1 disilangkan sesamanya, sehingga di sini tertulisnya P2, maka bagaimanakah keturunan dari F2-nya? Maka kita amati dulu pada gametnya. T besar T kecil, maka gametnya T besar dan T kecil. Jadi ada dua jenis gamet. Kalau pada parental, tadi gametnya hanya 1, ditulis 1 karena hurufnya sama, homozigot. Tapi kalau yang heterozigot, ditulisnya 2. Kita lanjut pada diagram persilangannya. Nah, di sini menggunakan diagram papan catur. Kita ingat bahwa tadi ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan di situ tadi T besar dan T kecil. Kemudian untuk yang betina juga T besar dan T kecil. Sehingga kemungkinan dari individu anak itu kemungkinannya ada 4 kotak. Nah, di sini ya. Nah, dari 4 kotak itu yang pertama di sini nanti gamet yang muncul dari induk betina, dia akan memberikan kepada anaknya. Dia bisa memberikan yang T besar, bisa memberikan yang T kecil. Begitu juga untuk yang dari jantan. Jantan juga akan memberikan T besarnya atau T kecilnya. Sehingga pasangannya itu ada 4 macam. Nah, kita amati ini adalah anak atau F2-nya. Maka perbandingan genotipnya adalah di sini ada 1 T besar, T besarnya ada 1, kemudian T besar, T kecilnya ada 2, dan T kecilnya ada 1. Maka perbandingan fenotipnya adalah T besar itu menunjukkan tinggi, T besar T kecil itu menunjukkan
tinggi juga, jumlahnya ada 2 ya. Kemudian pada T kecil akan menunjukkan sifat yang rendah. Maka perbandingan fenotip dari F2 adalah 3 tanaman tinggi dan 1 tanaman batang rendah. Ya. Persilangan monohibrida dominasi semi dominan ya. Nah, di sini sifat keturunannya nanti akan merupakan sifat antara dari kedua induknya. Contohnya, di sini taman bunga mawar warna merah disilangkan dengan bunga mawar warna putih. Nah, di sini karena semi dominan itu nantinya akan mempunyai sifat yang bagaimana? Kita amati. F1-nya. Nah, mengapa bisa seperti ini pada F1? Ini dikarenakan sifat merah dan sifat putih ini sama kuat sehingga bila muncul bersamaan akan menunjukkan sifat yang berbeda, bukan berbeda, merupakan sifat gabungan dari merah dan putih. Bisa warnanya merah muda, bisa warna merah, belang, dan putih. Nah, skemanya kita amati ya. Untuk F1-nya di sini merah muda. Untuk P2-nya jika F1 disilangkan sesamanya, maka gametnya jadi hampir sama dengan yang monohibrida dominan penuh, maka pada sifat intermediatnya kita amati pada diagram papan caturnya sama seperti yang tadi ya. Nah, ini yang sperma yang dari jantannya, di sini dia akan memberikan kepada semua zigot. Begitu juga untuk yang sel telurnya. Dia akan memberikan. Nah, kita perlu mengamati bahwa bila di situ ada huruf kapital, maka harus ditulis di depan. Maka perbandingan genotipnya adalah M besarnya ada berapa? Iya, 1. Kemudian M besar M kecilnya ada? Iya. M kecil ke M kecil ada? Oke. Maka perbandingan dari fenotipnya adalah M besar adalah warnanya merah berjumlah 1. M besar M kecil itu warnanya menjadi merah muda atau merah belang putih. Jumlahnya ada 2. Kemudian yang M kecil ke M kecil itu warna putih jumlahnya 1 sehingga perbandingan fenotipnya ada 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih. Berikutnya, nah, backcross. Persilangan F1 dengan induk dominan. Nah, contohnya seperti ini. Bila batang tinggi yang dominan disilangkan dengan batang rendah, F1-nya disilangkan dengan induk dominan. Maka hasilnya bagaimana? Sama dengan yang tadi ya. Nah, maka kita amati diagram papan caturnya. Ingat, huruf kapital diletakkan di depan. Nah, di sini ternyata dari keempat kemungkinan
yang terjadi huruf T besarnya atau genotip T besarnya ada 2. Kemudian T besar T kecilnya ada? Iya, ada 2. Maka perbandingan fenotipnya ternyata berbeda dengan yang tadi ya. Oke, T besar itu tinggi, jumlahnya ada 2, dan T besar T kecil itu sifatnya sama ya, tinggi semua. Nah, maka untuk yang fenotipnya 100% memunculkan sifat tinggi. Berikutnya, latihan soal, silakan. Nah, udah, kalau di sini ternyata F1 itu menghasilkan 32 biji kacang. Maka, berapakah yang berbiji coklat dan berapa yang berbiji putih? Nah, maka kita amati. Ada tulisannya di situ biji coklat, biji putih. F1-nya apa? Oke. Nah, di sini biji coklat dan biji putih itu berarti termasuk monohibrida. Kemudian jika F1-nya berbiji coklat, maka ini adalah monohibrida. Iya, dominan. Kemudian di sini maka C besar disilangkan dengan C kecil, gitu ya. Nah, bila F1 disilangkan sesamanya, maka genotipnya adalah heterozigot. Nah, jika menghasilkan F2, maka F2-nya adalah 3 coklat dan 1 putih. Jika jumlahnya 32, maka untuk yang berbiji coklat, tadi kan kotaknya ada 4 ya, maka 3 kotak per 4 jumlah semuanya dikalikan 32 sama dengan 24. Kemudian untuk yang berwarna putih, oke, 1/4 kali 32 sama dengan 8. Untuk sekarang, untuk latihan soal, silahkan kamu tulis soalnya, kemudian kerjakan di bukumu. Setelah itu, difoto dan dikirimkan ke grup WA IPA. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari tentang monohibrida dan kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya yaitu dihibrida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.